Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'd. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri dari Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara. Saya akan mempresentasikan hasil artikel yang saya susun dengan tema Studi Tafsir Al-Quran di Indonesia dengan memilih tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy Shihab guna memenuhi tugas mandiri mata kuliah Studi Islam Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Khairul Anwar MAG dengan kelas Studi Islam Indonesia 4E. Nah, sebelum ke inti atau tentang tafsir Al-Misbah, alangkah baiknya kita mengenal siapakah penyusunnya, yaitu Muhammad Quraisy Shihab. Muhammad Quraisy Shihab merupakan salah seorang ulama dan cendekiawan muslim Indonesia dalam bidang tafsir Al-Quran yang lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Rapang, Sulawesi Selatan. Pendidikan formal yang ditempuh oleh Muhammad Quraisy Shihab dimulai dari sekolah dasar di Ujung Pandang, kemudian dilanjutkan dengan sekolah menengah sambil belajar agama di Pondok Pesantren Dar Al-Hadits Al-Fiqhiyah di Kota Malang, Jawa Timur pada tahun 1956 sampai 1958. Pada tahun 1958, beliau melanjutkan pendidikan ke Al-Azhar, Kairo, Mesir untuk mendalami studi keislaman dan diterima di kelas 2 Sanawiyah Al-Azhar pada saat berusia 14 tahun. Dan pada tahun 1967 mendapatkan gelar LC dan melanjutkan kembali pendidikannya dan berhasil meraih gelar MA pada tahun 1968 untuk spesialisasi di bidang tafsir Al-Quran dengan tesis berjudul Al-I'zaz Al-Tashrih Al-Quran Al-Karim pada tahun 1982. Ia berhasil meraih gelar doktor dengan disertai yang berjudul Nazm Al-Durar li Al-Bikai Taqiq wa Dirasah atau suatu kajian terhadap kitab Nazm Al-Durar karya Al-Bikai dengan predikat summa cum laude dengan penghargaan Mumtaz Ma'a Martabat Al-Syarab Al-U. Sebagai seorang musafir kontemporer dan penulis yang produktif, Muhammad Quraisy Shihab telah menghasilkan berbagai karya yang telah banyak diterbitkan dan dipublikasikan. Oke, itulah biografi singkat dari Muhammad Quraisy Shihab. Selanjutnya kita akan bahas tentang tafsir Al-Misbah. Latar belakang penulisan tafsir Al-Misbah oleh Muhammad Quraisy Shihab tidak dapat dipisahkan dengan sejarah masa kecilnya, yaitu di mana sang ayah pada saat itu selalu menanamkan kepadanya rasa cinta terhadap Al-Quran dengan cara mengajarinya dan menelaah Al-Quran beserta tafsirnya. Motivasi utama penulisan tafsir Al-Misbah adalah sebagai wujud tanggung jawab moral seorang ulama ataupun intelektual muslim untuk membantu umat dalam memahami kitab suci Al-Quran. Kata Al-Misbah sendiri berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna penerang atau lampu, yang dalam bahasa Jawa disebut dengan lentera atau pelita. Pemberian nama tersebut telah melalui sebuah proses panjang dan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Dalam penulisan tafsir Al-Misbah, metode tulisan Muhammad Quraisy Shihab lebih bernuansa kepada tafsir tahlili. Ia menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dari segi ketelitian redaksi, kemudian menyusun kandungannya dengan redaksi indah yang menonjolkan petunjuk Al-Quran bagi kehidupan manusia, serta menghubungkan pengertian ayat-ayat Al-Quran dengan hukum-hukum alam yang terjadi dalam masyarakat. Uraian yang ia paparkan sangat memperhatikan kosakata atau ungkapan Al-Quran dengan menyajikan pandangan pakar-pakar bahasa, kemudian memperhatikan bagaimana ungkapan itu dipakai dalam Al-Quran. Sedangkan dari segi corak, tafsir Al-Misbah ini lebih cenderung kepada corak sastra budaya dan kemasyarakatan atau Al-Adabi Al-Isma'i, yaitu corak tafsir yang berusaha memahami nase Al-Quran dengan cara pertama dan utama mengemukakan ungkapan-ungkapan Al-Quran secara teliti. Selanjutnya, menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh Al-Quran tersebut dengan bahasa yang indah dan menarik. Kemudian, seorang mufassir
berusaha menghubungkan nase-nase Al-Quran yang dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada. Muhammad Quraisy Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu ilahi dengan pendekatan kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata. Pendekatan kontekstual adalah pendekatan yang berorientasi pada konteks penafsir Al-Quran. Bentuk pendekatan ini menggunakan kontekstualitas dalam pendekatan tekstual, yaitu latar belakang sosial historis, di mana teks muncul dan diproduksi menjadi variabel penting, serta ditarik ke dalam konteks penafsir di mana ia hidup dan berada, dengan pengalaman budaya, sejarah, sosialnya sendiri. Oleh karena itu, sifat gerakannya adalah dari bawah ke atas, yaitu dari konteks menuju teks. Nah, tafsir Al-Misbah memiliki kelebihan serta keistimewaan ataupun juga kekurangannya. Tafsir Al-Misbah memiliki kelebihan keistimewaan pada corak kebahasaan, yaitu berada pada pemahaman seksama, dengan menekankan pentingnya penggunaan bahasa dalam memahami Al-Quran, terjaminnya ketelitian redaksi ayat dalam penyampaian pesan-pesan yang dikandung Al-Quran. Kecil kemungkinan terjebaknya mufasir dalam subjektivitas yang terlalu jauh, karena pendekatan ini mengikat mufasir dalam bingkai pemahaman tekstualnya ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan kelemahan tafsir Al-Misbah dalam corak kebahasaan yaitu kemungkinan terabaikannya makna-makna yang dikandung oleh Al-Quran, karena pembahasan dengan pendekatan kebahasaan menjadikan para mufasir terjebak pada diskusi yang panjang dari aspek bahasa. Di samping itu, seringkali latar belakang turunnya ayat ataupun asbab an-nuzul dan urutan turunnya ayat termasuk ayat-ayat yang berstatus nasikh wa mansukh hampir terabaikan sama sekali, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah Al-Quran tidak turun dalam ruang dan waktu tertentu. Salah satu contoh tafsir Al-Misbah yaitu pada surah Al-An'am ayat 2 yang terkonsentrasi pada kalimat sesudah itu ditentukannya ajal dan ada lagi suatu ajal yang ditentukan di sisinya. Menurut Quraisy Shihab, pendapat yang terkuat tentang arti ajal adalah ajal kematian dan ajal kebangkitan. Biasanya Al-Quran menggunakan kata ajal bagi manusia dalam arti kematian. Ajal yang pertama adalah kematian, yang paling tidak dapat diketahui oleh orang lain yang masih hidup setelah kematian seseorang. Sedangkan ajal yang kedua adalah ajal kebangkitan, yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.